Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi. Kali ini saya mau berbagi tutorial ya. Cara menyambung mikrofon ke mixer. Jadi mikrofonnya tipe wireless ya untuk tutorial saat ini. Yang mau saya praktekkan ini yang untuk mikrofon wireless ke mixer seperti ini. Mixernya itu mixer model combo ya, jacknya jack XLR combo. Ini jack XLR combo. Nah, karena combo kita lihat di sini ada tombol pantem power. Nah, ini kalau nyambungnya nggak bener, perangkat teman-teman ini bisa jebol ya. Ataupun misal micnya pakai mic dynamic ya, itu kalau pakai pantem itu bisa rusak kalau nyambung kabelnya nggak bener. Nah, di sini saya mau menunjukkan ke teman-teman gimana sih caranya nyambung yang benar. Oke, sebelumnya mari kita buktikan dulu ini seperti apa, apakah benar ini mengeluarkan tegangan phantom power. Ini di sini tulisannya plus 48 volt. Nah, kalau kena tegangan ini pasti jebol ini alatnya. Kita lihat alatnya, mic wirelessnya. Ini mic wirelessnya mereknya apa ini? Asli. Merek asli. Ini nanti saya tunjukkan cara menyambung yang benar lah. Di sini ini, bentar saya matikan lampunya ya. Nah, ini ada mix out. Jadi ini stereo tapi dia mono dan unbalance ya. Untuk yang bagus biar suaranya nanti bersih dari noise, tidak ada dengung, feedbacknya pun kecil, noise-nya kecil, tapi suaranya kenceng, ini pakai yang ini. Jadi nanti kita koneksikan ke sini ya. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu phantom power itu seperti apa. Oke. Jadi kita buktikan dulu phantom power itu memang kalau nyambungnya nggak bener itu bisa merusak ya. Jadi di sini bentar saya pasang dulu ini biar jelas bagaimana ya. Gini ya, jelas ya, terlihat ya. Oke, saya kalau nggak pakai lampu nggak jelas ya. Seperti ini ya. Seperti ini. Oke, kita nyalakan mixernya ya. Dan ini kurang tinggi ya. Nah, biar terlihat ininya, kita nyalakan. Oke, ini sudah menyala. Ini mixernya merek asli ya. Oke, kalau jack XLR itu kita cari dulu. Ini seperti ini ya. Jacknya pakainya jack nanti jack yang mel ya. Mel mana mel? Nah, jacknya seperti ini. Ini nanti kita buktikan kalau pakainya jack seperti ini. Oke. Ini biar mudah, saya sudah melepasnya di sini. Kita masuk ke sebelumnya ini saya tunjukkan dulu nomornya. Nah, terlihat nggak nomornya? AF-nya ini loh. Nah, terlihat ya nomornya ya. Nomor 1 ini ground, nomor 2 itu positif, 3 positif. Kita tunjukkan kalau pakai jack ini dia mengeluarkan phantom power apabila phantom powernya dipencet. Kita tunjukkan di sini. Oke, udah masuk. Nah, oke. Kita pakai multitester ya. Kemudian kita tes ini pin nomor 1 yang ini, yang kiri. Ini adalah nomor 1, ini nomor 2. Dia nggak ada tegangan ya kalau nggak dipencet pantemnya ya. Kalau kita pencet pantemnya nomor 1 dan nomor 2
dia mengeluarkan tegangan tuh, terlihat ya ini ya. Kemudian 1 dan 3 pun mengeluarkan tegangan 46,8. Kemudian kalau nomor 2 dan nomor 3 dia nggak mengeluarkan tegangan. Jadi yang kita pakai harusnya untuk mikrofon nomor 1, 2 dan 3 supaya lebih aman. Ini di sini kan saya mau pakai yang balance ya, biar suaranya bersih dan kenceng ya. Ini pakainya balance, jadi nanti pakainya jack Canon yang female ya. Yang ini female, kita hubungkan ke sini, ke mic atau line yang combo itu, tapi pakainya itu jack TRS ya. Jack TRS, jacknya seperti ini, jack TRS ya. Kalau yang TS kan seperti ini TS, jack Akai ya, jack Akai. TS ini yang TRS. Teman-teman pasti sudah paham untuk jack ini ya. Ini jack. Kita buktikan kalau pakai jack ini dia nggak mengeluarkan tegangan, phantom powernya nggak keluar ke sini, jadi aman. Kita buktikan ya. Jadi nomor 1 ini, yang ini groundnya, kemudian ini positif yang tengah atau yang depan ini positif, kemudian nanti coldnya yang ring yang tengah ini ya, untuk yang ujung ini yang positifnya. Oke, kita buktikan ya di sini ya. Oke, sudah masuk. Kita langsung ukur aja, langsung phantomnya langsung saya pencet ya. Itu phantomnya sudah menyala ya, nih ya, sudah menyala ya. Oke, ini groundnya. Kemudian ini belum dinyalakan, lupa. Oke, perhatikan multitesternya ya. Ini ground sama yang ujung ini nggak mengeluarkan tegangan, kemudian ground sama yang ring atau yang tengah nggak mengeluarkan tegangan, kemudian yang ujung atau tip sama yang ring ini juga nggak mengeluarkan tegangan. Jadi aman pakai ini ya. Untuk ke mixer itu amannya pakai jack seperti ini. Nanti kita tunjukkan gimana cara nyambungnya. Oke, langsung aja kita matiin ya. Ini agak bising soalnya saya modif kemarin, saya kasih kipas dalamnya, kipas high speed. Oke, ini geser ya, biar mudah kita geser. Ini saya turunkan biar lebih jelas. Nah, begini. Nanti kita solder. Oke, kita siapkan kabelnya. Sebelumnya bentar. Ini penjepit, biar nggak kesulitan pakai penjepit kayak gini. Kabelnya harus pakai kabel yang isi 3 ya, seperti ini. Ini saya pakainya kabel RGX. Untuk konektor saya pakainya RGX. Ini kabelnya kecil tapi dia tembaga asli ya, bukan kaleng-kaleng, ini tembaga asli dan dia memiliki 3 kabel. Ini nanti untuk positifnya, ini untuk cold atau yang dingin, kemudian ini untuk groundnya. Dan di sini tuh kabel ini ya, itu tengahnya itu ada kayak bukan tengah ya, pinggirnya yang buat melapisi kabel itu kayak ada filamennya. Filamen itu yang membuat kabel ini low noise ya, jadi rendah noise. Nah kayak gini ya, jelas ya. Ini soalnya kalau pakai lampu HP panas ya HP-nya. Oke, kita sambung yang merah dulu ya. Jadi ini Akai, ini TRS. Oke, kita sambung yang Akai dulu. Jacknya seperti ini. Jadi karena ini kabelnya ada 3, nanti yang merah ke yang ujung sini ya, merah ke ujung, kemudian yang putih ke ring atau ke yang tengah, kemudian yang ini groundnya ke yang gede ini. Kenapa dinamakan TRS? Karena ini tip ring sleeve ya. Oke, kita dekatkan biar mudah. Oke, langsung solder ya. Oh ya, ini biar aman, ini kita kasih selongsong ya. Selongsong.
Ini tentu saja penyambungan ini penyambungan yang sudah internasional ya, standar internasional khusus mixer ya. Kalau yang belum pakai mixer beda lagi. Oke, kita sambung langsung ya. Ini sudah saya kasih T0 tadi. Kita lihat ya, yang tengah ini, yang tengah yang merah dapat yang ujung yang sini. Teman-teman cari aja, pokoknya yang kabel merah ke yang ujung. Nah, kemudian yang putih, kabel yang putih ini ke yang tengah. Kemudian negatifnya dapat yang paling belakang ini yang gede. Lepas ya, potong lagi. Nah, sepertinya udah ini. Nah, seperti ini ya. Merah dapat yang ujung, putih dapat yang tengah, kemudian sleeve-nya dapat ground ya. Oke, langsung kita tutup saja. Ini jangan lupa penutupnya ini, biar nanti pas dorong dia nggak mangsluk. Oke, pakainya selesai, tinggal yang cek TRS ya. Nah, untuk yang TRS itu di sini juga ada angkanya. Seperti ini. Nah, 1 itu ground ya. 3 itu cool atau yang putih, kemudian 2 ini positifnya yang merah. Nah, jadi ini nanti dapat yang 2, yang sebelah kiri dapat nomor 2, dapat yang merah. Oke. Pasang groundnya dulu aja ya, ini soalnya lepas-lepas terus selongsongnya. Groundnya dapat nomor 1 ya. Nah, tengah dapat yang putih, tengah itu nomor 3, kemudian yang kiri ini nomor 2 dapat yang dapat positifnya ya. Oke, hasil penyambungannya seperti ini. Harus matang dan rapi ya, biar enggak konslet. Nah, mana nih jodohnya? Nah, ini yang ada pencetannya dapat ini, dapat pegasnya. Nanti kita coba ya hasilnya bagaimana, apakah dia suaranya jadi kenceng, baru jadi 1, karena ini pakai jack TRS jadinya dia stereo, jadinya bisa ke kanan dan ke kiri. Nih, 1 lagi, tinggal yang warna hijau. Kita sambung yang TRS nya dulu. Nanti sekalian mereview kualitas mic-nya, suara mic-nya. Itu mikrofonnya wireless-nya dapatnya 2 dari pabriknya. Nah, ini seperti tadi ya, sama ya masangnya ya. Nomor 2 dapat merah, dapat kabel merah.
Oke, jepit dulu di sini biar nggak goyang-goyang. Oke, dikunci. Anak mana nih? Selongsongnya hilang-hilang terus. Harus ini satu lagi. Oke. Negatifnya ini dapat yang nomor 1 ya, atau groundnya. Ground bukan negatif, groundnya dapat nomor 1. Kemudian yang nomor 3 ini dapat negatif atau coolnya ya, cool. Jadi kemudian nomor 2 dapat merah. Oke, kalau sudah jadinya begini. Karena masang kabel kayak gini, karena isi 3 nggak boleh asal-asalan ya, harus bener posisinya. Kalau nggak bener bisa merusak perangkat. Oke, ini selesai satu. Tinggal akai. Mana nih akai hijau. Nanti kita coba. Oh ya, saya ingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe, boleh klik tombol subscribe-nya ya. Nih, ini seperti tadi, masangnya seperti tadi. Urutannya tip, ring, sleeve ya. Tip, ring, sleeve. Tip adalah positif, ring adalah negatifnya, kemudian sleeve adalah groundnya ya. Jangan lupa itu ya, harus benar, urutannya harus benar. Nah, kencangkan dulu. Ini saya pasang negatifnya biar nggak lari-lari. Ini selongsongnya, selongsong isolasi bakar ya, karena harusnya dibakar dulu tapi koreknya nggak ada. Nggak apa-apa, kena solder, kena panas juga dia mengecil kok. Kemudian ini ringnya dapat putih, kabel putih atau negatif. Kemudian untuk yang ujung ini dapat kabel merah atau positifnya ya. Nah, selesai. Seperti ini hasilnya. Ntar ini kurang banyak timahnya, saya tambahin lagi daripada nanti lepas. Nah, selesai. Oke, sikilkan dulu, ini panas-panas. Masangnya begini ya. Nah, selesai. Jadi gini teman-teman, kalau dari pabriknya itu dapat kabel, tapi kabelnya dia ininya stereo atau kabelnya jacknya jack seperti ini, dan keluarnya itu mono seperti ini atau TS ya. Dia stereo, kalau ini stereo, outputnya stereo, namun dia unbalance. Kalau unbalance itu resiko dengan yang namanya noise, dengung, feedback itu lebih kenceng ya nanti, tapi suaranya kecil. Sementara pakai ini kebalikannya, jadi nanti noise-nya sangat kecil, bisa dibilang tak ada noise. Dan ini mono ya, ini mono, ini sendiri-sendiri ya, ini yang kanan, ini kiri ya, kayak gitu ya.
tapi ini balance ya, dan karena ini balance kita harus hubungkan ke sini balance juga, harus balance. Kalau balance outputnya balance, masuk ke inputnya juga harus balance. Kalau outputnya balance, inputnya di sini unbalance, pakainya jack seperti ini ya bisa bunyi, tapi ya percuma, suaranya kecil dan resiko noise-nya tinggi ya. Mari kita koneksikan dulu. Ini kita koneksikan. Nah, kita hubungkan dulu. Nah, oke, kita balik. Di sini ada kabel AC-nya, tegangannya AC. AC apa DC ya? DC ding, tegangan DC. Kemudian ini yang jack tadi kita buat, kita hubungkan ke sini ya, ke mic atau line. Nah kalau kayak gini, ini dia udah jadinya per channel ya. Jadi misal tadi ini yang hijau, ini masuk ke sini, jadi pengaturan yang ini untuk sebelah sini. Sementara ini yang merah nanti masuknya ke sini, pengaturannya yang ini. Jadi bisa dibilang stereo. Nanti kalau kita mainnya di sini, ini dimentokin ke kiri, ini ke kanan gitu. Jadi stereo. Cuma kalau dimentokin tengah kayak gini ya, walaupun ininya cuma dicolok satu, dia bunyi speakernya kanan dan kiri bunyi semua. Mari kita buktikan. Kita nyalakan. Bentar, saya pasang dulu ini biar jelas kameranya. Nah kayak gini mungkin ya. Dan bukaan powernya di jam 8 itu ya, saya kecilin lah daripada gue gedein. Itu sudah saya kecilin. Kemudian yang satunya itu, power yang itu juga nanti saya kecilin biar nggak mengganggu tetangga. Nah, mixernya belum nyala, mixernya saya nyala. Nah, ini udah nyala semua ya. Nah, untuk mikrofonnya ini dapatnya 2 ya, begini dari pabrikannya. Mari kita coba ya. Kita nyalakan. Ini yang 601 yang ini ya. Kita lihat. Tuh. Perhatikan barangnya. Tuh kencang ya. Itu kencang. Coba kita tes bunyi. Kita buka feedernya. Bentar, ini agak mundur biar kelihatan feedernya. Tes 1 2 tes 1 2 tes. Tes. Coba kita tambah efek ya. Tes 1 2 tes 1 2 tes 1 2 tes 1 2 tes. Lo cek tes 1 2. Ini saya bicaranya pelan ya, nggak kenceng ya, soalnya nanti kedengaran sana-sana. Cek 1 2 cek tes. Lo cek. Oke, ini mix yang satunya seperti itu nadanya. Nah, kemudian yang ini kita coba cek 1 2. Ini belum dibuka. Nah, ini yang merah karena ini yang kanan ya, 642 yang kanan, berarti yang merah, berarti yang ini yang dibuka ya. Ini tutup. Cek 1 2 cek tes lo cek tes cek. Jadi dapat dari pabrik ini nadanya ternyata berbeda. Yang ini ngebass, sementara yang ini lebih ke mid high. Mungkin cocok untuk vokal cewek yang ini cocok untuk vokal cowok ya, atau laki-laki, ini untuk perempuan ya.
ternyata beda suaranya. Cek 1 2, cek 1 2, cek. Oh maaf, cek tes 1 2, cek 1 2, cek 1 2, cek 1 2. Terlihat nggak perbedaannya? Terlihat ya, ini lebih bersih. Nih lebih deg, ini yang tung tung tung. Beda ya, padahal ininya sama. Settingannya ini juga nggak jauh beda ya. Nah, begitu cara menyambungnya. Ini sangat bagus suaranya ya, sangat kuat, ini kencang banget. Ini bahkan baru dibuka berapa ini feedernya. Gainnya pun nggak saya naikkan, ini gainnya di jam 9. Ini kalau gainnya saya tambah, coba saya tambah ya, 642. Oh yang ini kalau gainnya saya tambah, ini lebih kencang lagi tuh, lebih sensitif, tapi resiko feedbacknya lebih tinggi nanti ya. Tapi yang jelas dengan penyambungan yang benar itu menguatkan volume ya. Jadi volumenya bertambah, dB-nya bertambah, mungkin sekitar 5 atau 10 dB ya. Demikian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.